Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Marilah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar melalui channel YouTube ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang akan Pak Guru berikan, yang akan kalian dapat, bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan masyarakat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinni bil ilmi wat taqwa warzuqni ilman nafi'ah wa amalan salihah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, marilah sebelum Pak Guru memulai kegiatan ini, Pak Guru ingatkan jangan lupa absen, kemudian kerjakan tugas. Tugasnya nanti ada di dalam deskripsi channel YouTube ini. Kemudian setelah itu di-upload, difoto hasilnya, dan berkasnya atau tugas aslinya diantarkan ke sekolah. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang materi fikih, yaitu beberapa hal yang berkaitan dengan sujud. Ada sujud sahwi, ada sujud syukur, dan ada sujud tilawah. Hari ini kita menginjak bab yang kedua, yaitu membahas, Guru buka dulu, membahas tentang zakat. Ya. Nah, bab yang kedua, dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Ini gambarnya situasi dalam keadaan ada yang memberi, ada yang menerima, dan ada barang yang diberikan. Yaitu zakat. Sebelumnya mari kita renungkan, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan anugerah kepada kita dengan memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tempat tinggal, pakaian, makanan, dan minuman yang kita nikmati sehari-hari, harta benda dan lain-lain yang tidak bisa terhitung jumlahnya, kita nikmati di setiap hari kita.
Dalam hal rizki berupa harta benda, Allah menganugerahkan harta benda kepada hamba-hambanya dengan jumlah yang tidak sama. Ada yang jumlah hartanya banyak, ada pula yang sedikit. Itu semua dimaksudkan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang dianugerahi dengan harta yang lebih. Nah, harta yang lebih ini harus pandai kita bersyukur. Apa caranya? Dengan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Bagi yang dianugerahi dengan harta jumlah sedikit, harus pandai bersabar. Sabar dan sabar. Tetap berikhtiar dan bersyukur karena sesungguhnya masih banyak nikmat lain yang berupa harta benda. Ya. Apa kira-kira nikmat selain harta benda? Sehat walafiat, kemudian iman dan Islam, itu semua adalah lebih berharga dari harta benda yang kasat mata umumnya orang itu menginginkannya. Bagi kita yang mampu, harta yang kita miliki menjadi bersih dan jiwa menjadi tentram. Hendaknya harta itu dikeluarkan. Namanya zakat. Dengan membayar zakat, saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kekurangan akan merasa terbantu. Dan itu adalah hubungan silaturahminya akan terjalin dengan baik. Intinya, dengan zakat, harta kita bersih, iman kita kuat, hubungan silaturahmi dengan sesama juga terjalin dengan baik. Itu zakat. Nah, yang pertama adalah ketentuan zakat. Zakat menurut bahasa atau lughat memiliki beberapa makna. Ada yang tumbuh maknanya, menurut bahasa suci, berkembang. Tapi menurut istilah adalah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Siapa golongan-golongan itu? Nanti akan kita jelaskan. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut. Harta yang kita serahkan itu namanya zakat karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Falyazdad berkembang. Bukannya habis. Justru malah dengan zakat itu harta kita berkembang dan bertambah. Nah, zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Ya, 5 rukun Islam itu salah satunya adalah mengeluarkan zakat. Yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu selalu beriringan di dalam firman Allah. Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas dan tulus menolong orang lain yang hidupnya tarafnya di bawah kita. Apa hukum dan dalil zakat?
Sebagaimana dijelaskan bahwa zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat. Wajib. Hal ini seperti di dalam Al-Quran dan hadis dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan. Nah, kemudian firman Allah lagi, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rafiin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat beriringan, ya. Tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dalam hadis juga Rasulullah bersabda, an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadhana sha'an min samrin aw sha'an min sya'ir 'alal 'abdi wal haur wal zakari wal unsa was shaghir wal kabir minal muslimin, rawahu al jamaah. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atau atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki, perempuan, besar, kecil, dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat hari raya. Kalau ini hadisnya, ya, zakat fitri. Nah, tadi sudah Pak Guru jelaskan bahwa zakat adalah memberikan harta tertentu diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Apa saja atau siapa saja golongan orang-orang tertentu itu namanya mustahik, orang yang berhak menerima zakat, mustahik zakat. Nah, tahukah kamu siapa saja yang mustahik zakat itu? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat ada berapa? 8 golongan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Amil zakat. Kemudian orang-orang yang lunakkan hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillah. Itu hadisnya. Bahwa zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat.
Nah, kita rinci. Yang pertama adalah fakir. Siapakah fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak memiliki harta, tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10, contoh 100.000 misalnya. Tetapi ia hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali. Jadi orang fakir ini adalah orang yang kebutuhannya lebih banyak tapi hanya mampu sedikit saja. Misalnya tadi dalam satu hari kebutuhan orang tersebut ada keluarga, ada suami, ada istri, ada anaknya misalnya 5. Itu kebutuhan sehari-hari, makan, minum, ya, itu misalnya satu hari 100.000 misalnya. Kan tetapi dia punya uang cuma 20.000, itu namanya fakir. Nah, yang sekarang miskin yang kedua, itu fakir ya, punya kebutuhannya 100.000, tapi punya uangnya cuma 20.000. Ya. Nah, yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan hidupnya, sebagaimana perumpamaannya adalah butuhnya 100.000, tapi ia hanya mampu memenuhi, dia punya uang 70 atau 80.000. Itu miskin. Jadi kadar tingkatannya antara fakir dengan miskin itu rendahan fakir ketimbang miskin. Kalau fakir tadi kebutuhannya 100.000 tapi dia cuma punya uang 20.000, kalau si miskin punya kebutuhannya 100.000 tapi dia hanya punya 70 atau 80.000, kurang sedikit, ya, kurang sedikit. Yang ketiga adalah golongan yang ketiga untuk zakat, yang ketiga adalah amil. Ya, adalah orang, lembaga atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Nganterin habis zakat, dianterin kepada orang yang berhak. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu pasti muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, jujur, dan amanah, dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Itu amil. Pokoknya yang ngurusin zakat lah. Zakat fitrah, zakat mal, itu amil. Berhak menerima. Yang keempat, mu'alaf adalah orang yang masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Orang non-muslim kemudian masuk ke dalam agama Islam, itu namanya mu'alaf. Nah, itu yang juga yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang keempat. Yang kelima, riqab. Apa itu riqab? Adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dulu ya, dulu masih ada perbudakan, istilah perbudakan. Jadi budak itu diberi kebebasan oleh tuannya untuk berusaha mengumpulkan uang, kekayaan supaya dirinya bisa ditebus sendiri. Yang keenam adalah gharim. Siapa itu gharim? Orang yang banyak utang, tidak memiliki harta untuk melunasinya. Gharim termasuk salah satu orang yang berhak menerima zakat. Ya. Yang ketujuh adalah sabilillah. Ini juga termasuk yang menerima zakat. Apa itu sabilillah? Seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam, yaitu orang yang mengadakan perjalanan
yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat. Ini ada dua nih, ya. Sabilillah. Ini sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah. Para guru, para ustadz, para kiai yang benar-benar murni, ikhlas untuk memberikan ilmunya dalam ilmu agama Islam, maka itu berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang berada dalam perjalanan yang bertujuan untuk tidak bertujuan untuk maksiat. Misalnya pulang kampung atau menghadiri undangan atau takziah, di tengah jalan kesulitan dia, ya, kehabisan ongkos misalnya, maka itulah yang dibantu yang berhak untuk menerima zakat. Ya, ini ada ilustrasi golongan orang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, tadi yang berhak. Sekarang yang tidak berhak. Yang pertama, orang kaya pasti, ya, atau muzaki, seperti sabda Nabi, la tahillus shadaqah li ghaniyin wala li dzimmirratin sawi. Zakat atau sedekah tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya dan orang yang memiliki kemampuan berusaha. Ya. Kemudian yang kedua, B, keturunan Rasulullah juga tidak berhak menerima zakat. Ya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, ya, itu orang-orang keturunan Rasulullah yang tidak berhak menerima zakat sampai sekarang, atau para habaib, ya. Kemudian yang C, non-muslim sudah pasti. Selain muslim tidak berhak menerima zakat. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Mu'adz mengajarkan tauhid, kemudian sholat, kemudian baru zakat. Seperti sabda Rasulullah. Ya, kamu baca ya. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Jadi orang kaya menafkahi seseorang. Nah, seseorang ini tidak boleh menerima zakat. Contohnya, Pak Guru menafkahin Siti Fatimah misalnya, ya, sebagai orang yang dinafkahi. Nah, Siti Fatimah itu nggak boleh menerima zakat karena sudah ditanggung oleh harta yang ada di kuasa Pak Guru. Ya. Terus yang C adalah yang kelima adalah budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, kecuali budak muktab, budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya tadi, ya. Ya, ada berapa ini? Orang yang tidak berhak menerima zakat, orang kaya 1, ya. 2, keturunan Rasulullah. Yang ketiga, orang non-muslim. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Yang kelima adalah budak. Sekarang macam-macam zakat. Ada berapa sih zakat yang kamu ketahui? Setiap tahun kamu tentu membayar zakat fitrah, ya, tentunya. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Secara bahasa fitrah berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah tuh. Ya. Apa tujuannya? Membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain. Hukumnya zakat fitrah itu fardu ain. Ya, atau wajib atas setiap muslim dan muslimat. Nah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentar ya. Nah, Pak Guru buka lagi.
Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratun lis-shaim minal lahwi warrafasi wa tu'ammati lil masakin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mewajibkan zakat fitrah yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji dan sebagai bekal makan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sha'an min tamrin aw sha'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hur wal zakari wal unsa was-shaghir wal kabir minal muslimina wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Ya. Kemudian beliau memerintahkan untuk ditunaikan, dikeluarkan sebagai sebelum masyarakat berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Dan zakat fitrah harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yakni yang pertama, rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah rukunnya niat. Pasti ya, niatnya harus ikhlas, yang pertama niat. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah atau muzaki, ada yang memberi. Yang ketiga, ada yang menerima, ada penerima zakat mustahik yang 8 golongan tadi. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Gampangnya, ada niat, ada yang ngasih, ada yang nerima, ada barangnya. Kalau bahasa ilmu fikih, ada barang, ada muzaki, ada mustahik, dan ada barang. Ya, ada niat, muzaki, mustahik, dan ada barang yang untuk dizakatkan. Ya. Nah, B. Syarat wajib zakat antara lain. Nah, zakat itu wajib. Syaratnya apa? Syaratnya bisa zakat itu wajib. Yang pertama, orangnya harus beragama Islam. Pasti ya. Yang kedua, zakat fitrah tadi. Orang tersebut sudah memasuki atau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Baik pada waktu terbenam matahari maupun pada malam Idul Fitri, ya, bagi setiap muslim yang melihat matahari. Kemudian C, mempunyai kelebihan harta atau makanan, ya, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Yang keempat, berupa makanan pokok, ya. Jadi makanan pokok itu ya kalau kita beras, ada yang gandum, ya, ada yang jagung, ya, ada itu bahan pokok. Kalau bahan pokok kita beras, ya beras kita keluarkan. Jadi syarat wajib zakat yang pertama Islam, berjumpa dengan Ramadan, mempunyai kelebihan makanan. Yang keempat, berupa makanan pokok, makanan kekuatan, ya. Kemudian C, waktu membayar zakat fitrah. Ada waktunya. Ada waktu untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah boleh awal Ramadan.
Yang kedua, ini yang diperbolehkan awal Ramadan. Kemudian yang diwajibkan adalah ketika seorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. C. Waktu yang dianjurkan, yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ada waktu makruh. Kapan waktu makruh? Keluarkan zakatnya setelah Idul Fitri. Makruh. Kemudian waktu yang haram yaitu setelah hari raya Idul Fitri. Ya. Jadi pada saat sholat Idul Fitri kamu mengeluarkan zakat, makruh hukumnya. Tapi yang haram juga ada, yaitu setelah imam turun dari mimbar atau setelah sholat Idul Fitri. Yang dianjurkan adalah sebelum pelaksanaan Idul Fitri yang wajib atau yaitu Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Kemudian yang diwajibkan, yang diperbolehkan adalah sejak awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, itu sudah ya waktu ya untuk membayar zakat fitrah. Sekarang ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan berapa sih? 2,5 kilogram Pak. 3,5 liter Pak, mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau kilogram itu 2,5, 2,5. Kalau liter itu 3,5 liter. Sama ukurannya atau takarannya. Ya. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Ya. Zakat mal. Mungkin itu dulu yang bisa Pak Guru sampaikan sebelum beranjak ke materi zakat mal. Ini kamu pahami, kamu baca, kamu pahami, kamu tulis, tugasnya diserahkan ke sekolah. Ya, paham? Nah, sekarang beralih ke bahasa Arab. Ya, sebentar. Ya, untuk bahasa Arab kalian buka e-book bahasa Arab ini ya di halaman 20 untuk bahasa Arab. Kamu tulis, kamu isi, tinggal pilih ketiga ini. Kamsa'ah, fi ayat sa'ah, kamisa'ah. Jadi yang titik-titik ini kamu isi dengan isian salah satu di atas ya. Biasa kamu tulis, kamu foto hasilnya dan berkasnya kamu serahkan ke sekolah. Itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita, keluarga dan orang-orang sekitar. Hamdalah dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.